Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Salam Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi hari ini adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan berjumpa dengan Tuhannya. Apakah dia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, semua akan berjumpa dengan Tuhannya. Perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang aksiomatik adanya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita nanti berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada kita atau tidak? Apakah di saat kita berjumpa dengan Allah, Allah sayang kepada kita atau tidak? Inilah pertanyaan yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, agar nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pahamilah makna dan tujuan dari hidup kita. Tahukah saudara-saudara apa beda tujuan dan makna dari hidup itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal-amal yang saleh. Berjumpa dengan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Orang yang beriman memiliki tujuan yang sangat jelas. Orang yang beriman memiliki pandangan yang sangat jelas bahwa setiap geraknya, setiap aktivitasnya, setiap ucapannya yang dituju adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari ridho manusia. Dia tidak mencari ridho makhluk. Dia tidak mencari pandangan orang. Dia tidak mencari penilaian orang. Yang dicari adalah ridho Tuhannya. Itulah yang kemudian menjadi tujuan hidup kita. Dan kita setiap hari mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, maka dia tidak mudah kecewa. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dia akan optimis dalam hidupnya. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dia akan memiliki spirit perjuangan yang kuat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan tempat kelahirannya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Tuhannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung kepada niatnya dan orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Inilah tujuan daripada hidup kita. Lalu pertanyaannya, apa makna hidup kita ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falya'mal 'amalan shaliha." Maka orang yang ingin memaknai hidupnya, dia harus beramal saleh. Amal saleh yang dicari adalah ridho Tuhannya. Amal saleh yang akan bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Maka orang yang beriman kuat adalah mereka yang menanam amal saleh jangka pendek dan menanam amal saleh jangka panjang. Kalau saudara-saudara sholat, begitu saudara meninggal dunia, tidak bisa lagi sholat. Kalau saudara-saudara ingin mengandalkan ibadah haji saja, begitu selesai ibadah haji, selesai meninggal dunia, tidak lagi dapat apa-apa. Maka amal soleh yang harus kita lakukan adalah amal soleh yang pahalanya mengalir tatkala kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah amal soleh yang jariah,
anak yang bermanfaat, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, mendirikan pondok pesantren, membangun panti asuhan, dan amal-amal soleh lainnya, di mana orang-orang yang seperti ini membangun hidupnya, membangun umur keduanya setelah dia menghabiskan umur yang pertamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami apa tujuan hidup kita, dan kita harus memahami apa makna hidup kita. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dia akan berjalan lurus menuju Allah. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dia akan bangun di tengah malam, dia akan berjuang di siang hari untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paham dengan tujuan hidupnya, dia akan beramal saleh, dia akan melakukan apapun itu, dia akan melakukan apapun yang dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal salehnya. Dia berjuang dengan pikirannya, dia berjuang dengan hartanya, dia berjuang dengan darahnya, bahkan nyawanya diserahkan untuk mendapatkan bantuan Allah berupa amal saleh itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kita, marilah kita luruskan pandangan hidup kita. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari ridho selain Allah, maka hidupnya akan capek. Orang yang mencari ridho selain Allah, hidupnya akan capek, pikirannya akan galau, dan dia tidak bisa istiqomah dalam perjuangan itu. Karena ridho nas ghayatan la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tak mungkin kita dapatkan. Menyenangkan semua orang, saudara-saudara, itu cita-cita yang mustahil. Menyenangkan semua orang adalah perbuatan yang melelahkan. Tapi kalau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan kita akan memiliki optimisme yang tinggi. Amalkan amal saleh sebagai bagian tujuan dari hidup kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah orang akan bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada dia. Syarat yang kedua adalah dia harus mengurangi beban-beban hidup itu. Saudara-saudara sekalian, tahukah kita apa beban hidup kita? Saat ini banyak orang mengatakan beban hidup kita adalah ekonomi. Saat ini orang mengatakan beban hidup kita adalah pulsa, jaringan, dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, beban hidup kita sesungguhnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga Nabi Muhammad SAW, di saat beliau diamanahi untuk menyampaikan risalah Allah, di saat Nabi SAW diberikan amanah untuk menjadi Rasul, menjadi penyampai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah lapangkan dadamu, kami angkat dosa-dosamu, karena dosa-dosa itulah yang akan membebani perjalanan hidupmu. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, Allah sayang kepada kita, maka kurangilah dosa-dosa kita. Baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama. Karena semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk berbuat baik, dianjurkan untuk beramal saleh. Dan Nabi SAW mengatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan jahatmu, tamhuha. Maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Coba lihat kita sholat. Kita sholat subuh, kita sholat zuhur. Kita mulai dengan apa? Allahu Akbar.
lalu kita baca suratul Fatihah, lalu kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, duduk antara dua sujud. Lalu kita setelah mengucapkan itu, kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan, salam ke kiri. Begitu kita Assalamualaikum, yang keluar dari mulut kita bukan Alhamdulillah, yang keluar dari mulut kita bukanlah Subhanallah, yang keluar dari mulut kita bukanlah kalimat-kalimat pujian yang lain, la haula wala quwata illa billah, tapi yang keluar dari mulut kita adalah Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Pertanyaannya, apakah kita baru selesai buat maksiat? Tidak. Tapi kenapa kita dianjurkan mengucapkan Astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah, padahal kita baru selesai taat kepada Allah? Para ulama mengatakan, di dalam ibadah pun ada peluang berdosa, apalagi di luar ibadah. Dalam ibadah pun ada peluang kita melakukan dosa, apalagi di luar ibadah. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang rajin istighfar. Orang yang beriman adalah orang yang rajin mengucapkan Astaghfirullahalazim, karena dia paham, dia tahu betul bahwa tidak ada kesempatan, di situ juga ada peluang dosa, ada peluang pahala. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Ghaffar, menamakan dirinya dengan Ghafur. Apa beda antara Ghaffar dan Ghafur? Tatkala kita mengatakan Allah Ghaffar, itu maksudnya adalah Allah berulang kali memaafkan kita. Allah berulang kali memaafkan kita. Kita tergelincir, kemudian kita kembali kepadanya. Kita tergelincir, kita kembali kepadanya. Setiap kita kembali kepadanya, dia menerima kita. Kenapa? Karena dia adalah Ghaffar. Ustadz, Kiai, Buya, dosa saya banyak, dosa saya menggunung. Tidak, Allah menamakan dirinya dengan Ghafur, bahwa ampunannya, rahmatnya jauh lebih banyak daripada kesalahan kita. Kita punya kesalahan segunung, Allah punya maaf selangit. Kita punya kesalahan selangit, Allah punya maaf selangit dan sebumi. Kenapa? Karena dirinya adalah Ghafur. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita, kurangilah beban-beban hidup itu. Yang paling membebani hidup kita adalah dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, kita bisa gelar sajadah, kita bisa ambil air wudhu, kita bisa sujud. Tapi yang paling berat juga adalah dosa kepada anak manusia. Dosa kepada anak manusia, kita harus minta maaf kepada dia. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk menembus dosa-dosa ini, perjalanan kita kepada Allah di dunia akan berat. Nanti berjumpa dengan Allah juga akan berat. Begitu sakratul maut akan berat, apatah lagi nanti berjumpa dengan Allah di akhirat, tentu akan berat. Kenapa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah, Allah berikan pahalanya, Allah berikan balasannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah, maka Allah akan berikan balasannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sebiji zarah pun, Allah akan memberikan balasannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada kita, maka kurangilah beban-beban hidup. Beban hidup itu adalah dosa. Setiap kita punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak manusia adalah pendosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Setiap berdosa dia kembali kepada Allah. Nanti Allah akan selalu membuka tangannya. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya pendosa di siang hari. Allah buka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya para pendosa di malam hari. Itu Allah buka sampai kiamat terjadi, baik kiamat kecil bagi orang itu ataupun kiamat besar. Dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
Pada hari itu semua dibongkar oleh Allah. Tidak ada yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beban hidup kita berupa dosa-dosa kita harus kita kurangi. Perbanyaklah istighfar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya kepada Allah juga luar biasa. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang ketiga. Agar orang berjumpa dengan Allah, nanti Allah ridho kepada dia. Yang ketiga adalah titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Saudara-saudara mau berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, kopornya 3, 4, 5, dan 6 misalnya. Tidak perlu menjinjing kopor itu. Nanti perjalanan saudara berat. Maka titiplah koper itu di tempat penitipannya yang pas. Ya, titip di bagasi. Nanti begitu sampai di lokasi tujuan, sampai di tempat tujuan, maka saudara bisa mengambil kembali yang dititip tadi itu. Begitu jugalah kita. Kita lahir ke dunia tidak mengerti apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang mengeluarkan, dialah Allah yang mengeluarkan engkau dari rahim ibumu, tak mengerti apa-apa. Kau bukanlah seorang profesor, kau bukanlah seorang doktor, kau bukanlah seorang jenderal, kamu bukanlah seorang pejabat, orang kaya, tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah fungsikan telinga kita, Allah fungsikan hati kita, Allah fungsikan mata kita. Dengan itu kita berkarir, dengan itu kita berusaha, dengan itu kita berbisnis, dengan itu kita menjalani kehidupan ini. Lalu Allah titip apa-apa kepada kita, Allah titip rumah kepada kita, Allah titip jabatan kepada kita, Allah titip mobil kepada kita, Allah titip anak kepada kita. Semua adalah titipan. Maka kalau ingin selamat di hadapan Allah, titiplah titipan itu di tempat penitipan yang pas. Harta yang Allah berikan kepada kita jangan dimakan sendiri, jangan dieksploitasi sendiri, bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nun, ada anak yatim butuh kita. Di sana ada orang fakir miskin yang butuh kita. Di sana ada sekolah-sekolah Islam yang butuh uluran tangan kita. Maka pantaslah Malik bin Dinar mengatakan harta itu disebut dengan dinar. Kenapa disebut dengan dinar? Terdiri dari dua suku kata. Din, nar. Agama, neraka. Barang siapa yang menggunakan hartanya dengan cara yang benar, dialah agama yang menyelamatkannya. Tapi barang siapa yang menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar, dia adalah api yang akan membakarnya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Maka titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Kalau punya wewenang, kalau punya tanda tangan, kalau punya kapasitas, punya otoritas, gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk membantu agama Allah. Gunakan untuk berbuat kebaikan nanti di akhirat. Apa yang kita diberikan Allah, apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurmu kau habiskan di mana? Hartamu kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan kemana? Ilmumu kau amalkan untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah. Dan setiap pertanyaan itu akan berakibat. Kalau kita menjawab dengan benar, dengan amal soleh-soleh kita, dengan iman kita, maka itu akan mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau kita jawab dengan perbuatan buruk kita, akan menjadi tiket kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Jangan titip di tempat yang tidak pas, nanti Anda berbahaya. Nanti Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda. Semua itu akan berakibat tidak baik kepada kita semua. Saudara-saudara, pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Maka kesimpulan
apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang pasti adanya. Setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Yang kaya akan berjumpa, yang miskin pun akan berjumpa Allah. Orang yang tenar, orang yang masyhur, orang yang populer berjumpa Allah. Yang tak terkenal pun akan berjumpa dengan Allah. Maka perjumpaan dengan Allah adalah hal yang pasti. Maka jalan kita adalah bagaimana mempersiapkan kita berjumpa dengan Allah. Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho dengan Allah. Maka caranya adalah, pertama, kita harus memahami tujuan dan makna hidup kita. Tujuan hidup kita berjumpa Allah dan ridhonya. Sementara makna hidup kita adalah kita mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. Ya'mal amalan salihan. Dengan itu kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik. Yang kedua, kurangilah beban hidup kita, yakni kurangilah dosa-dosa kita. Karena itulah yang membuat beban hidup semakin berat. Dosa itulah yang membuat kepala kita akan semakin tertekan, batin kita akan semakin gundah gulana, perasaan kita akan terombang-ambing dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu akan membuat dada ini semakin sesak. Dengan dosa itulah kemudian kita akan terasa terhimpit dalam hidup ini. Maka dengan mengurangi beban hidup, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akan berbahagia di akhirat nanti. Yang ketiga adalah, titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Saudara-saudara yang punya harta, bantulah orang-orang yang terdampak. Mereka-mereka yang tidak bisa mensekolahkan anaknya, mereka-mereka yang susah memberikan makan kepada keluarganya, mereka-mereka yang tidak lagi bisa bekerja karena di PHK. Bagi kita yang diberikan keluasan harta oleh Allah, maka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita yang punya kebijakan, gunakan tanda tangan itu di jalan Allah, gunakan tanda tangan untuk membantu agama Allah, karena nanti semua itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah berjumpa dengan Allah. Di dunia kita beriman, di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, dan kita meninggalkan alam ini dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho berjumpa dengan Allah. Bayangkan kalau Anda pulang kampung, Anda disambut orang dengan marhaban, dengan kecamak, dengan air mata, dengan air muka yang bersih, dengan hati yang lapang. Anda pun datang dengan hati yang lapang. Tentu perjumpaan itu perjumpaan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tapi coba bayangkan kalau kita pulang kampung, kita disambut dengan cacian, disambut dengan makian, kita dilempar, diusir. Maka tentu pulang kampung kita tidak menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Pemirsa acara Assalamualaikum Nusantara, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.